satu kotak lah dengan neo-modern. Cuma neo-modern lebih ke fokusnya ke teknologi. Sebenarnya ini juga dekonstruksi juga ke teknologi, tapi ada kekasan tersendiri dari dekonstruksi yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Materi dekonstruksi ini heboh dan menjadi kalau istilah sekarang viral itu di tahun 90-an. Sekedar info aja, ketika 90 akhir 97, 98 sampai tahun 2000, beberapa mahasiswa mengajukan tugas akhir dengan pendekatan dekonstruksi di beberapa tempat, terutama di beberapa universitas di Indonesia. Ada kisah yang menarik bahwa ternyata pada masa itu ada tanda kutip sedikit penolakan terhadap materi tugas akhir dengan pendekatan dekonstruksi. Ada bahkan sampai 2 kali sidang. Jadi sidang pertama gagal total, kemudian mahasiswa mengajukan tanda kutip lah banding dan meminta penguji dari luar, dan kebetulan jurusan juga menyetujui dan dilaksanakanlah ujian susulan dengan penguji luar, dan luar biasanya si mahasiswa ini dapat mempertahankan dan dapat lulus gitu. Jadi ini kisah di tahun 98, zaman-zaman saya mau memasuki tahapan tugas akhir, jadi cukup. Dan saya tahu persis karena saya kebetulan kenal dengan teman satu angkatan di tempat itu gitu, di sebuah universitas itu. Jadi kisahnya cukup heboh dan cukup ramai dibicarakan. Oke, seberapa rumitkah dekonstruksi? Ya, silakan, Opan. Kita mulai saja. Yep. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pagi. Teman-teman semua. Oh ya, pagi ya. Pagi menjelang siang ya. Oke, kita hari ini bahas tentang arsitektur dekonstruksi yang bisa dilihat nih, udah satu contohnya dijadiin background di cover PowerPoint kali ini, yaitu bisa dibaca Haidar Alifi Center karyanya Zaha Hadid, dan kelihatan gitu langsung bentuknya dekonstruksi ini nggak geometris, nggak simetris, dan melawan unsur-unsur arsitektur pada umumnya kayak gitu. Dan di situ Anda sematkan sedikit kalimat di bawah arsitektur dekonstruksi, tak sekedar perkembangan, bukan sekedar langgam, namun sebuah pemahaman. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Mari kita cari tahu di pemaparan kali ini. Oke, next. Makasih Pak. Oke, dekonstruksi sebuah produk filsuf kayak gitu. Kita di sini nggak langsung ngebahas tentang arsitektur dekonstruksi karena kita udah tahu makna dari arsitektur, tapi kita belum tahu makna dari dekonstruksi. Dekonstruksi ini juga sebuah produk filsuf. Maaf ya banyak tulisannya, silakan dilihat bold-boldnya aja mungkin biar saya paparkan. Dekonstruksi ini lahir dalam ilmu kesusastraan dan filsafat Prancis dengan konotasi arti sebagai metode pada saat itu. Metode dalam konteks filosofis yang dilahirkan dari konsep anti-filosofis. Nah, pencetusnya ini adalah Jacques Derrida yang fotonya bisa kalian lihat di sini, yang juga setelahnya dikenal sebagai bapak dekonstruktivisme. Derrida ini mengembangkan konsep dekonstruksi ke dalam berbagai eksperimen yang mengekspresikan ciri kebebasan retorikal atas struktur komposisi formal, sehingga paham ini memicu kontroversi besar dalam bidangnya, bahkan dikenal juga sebagai the genius of irony gitu. Maka dari itu, pandangan dekonstruksi lahir dari suatu atmosfer yang berlandaskan konsep filosofi anti. Apa itu filosofi anti? Itu maksudnya biasanya melawan dari apa yang ada gitu. Yaitu pandangan yang membatasi perspektif keabsolutan kebenaran, menolak berbagai hubungan kausatif, sebab akibat, dan mengembangkan filsafat historis hermeneutis. Apa itu historis hermeneutis? Itu silakan cari sendiri, saya agak lupa juga penjelasannya. Dalam arsitektur sendiri, dekonstruksi oleh sementara kelompok dipandang telah memutarbalikkan prinsip-prinsip primordial dalam arsitektur. Prinsip-prinsip primordial itu adalah prinsip-prinsip awal, prinsip-prinsip dasar. Berbeda arti dengan dasarnya fundamental kayak primordial, lebih kayak awal mula seperti itu. Menjamurnya dekonstruksi dalam perkembangan arsitektur di Amerika dan Eropa mengundang berbagai pro kontra, dikarenakan berbagai tokoh dekonstruksi tersebut adalah
arsitek besar yang influensial. Jadi arsitek-arsitek yang menerapkan dekonstruksi ini arsitek-arsitek besar yang influensial sehingga orang-orang banyak yang pro kontra kayak gitu. Oke, next Pak tolong. Nah, selanjutnya ini adalah dekonstruksi hasil sebuah gerakan kayak gitu. Munculnya dekonstruksi juga dipengaruhi oleh sebuah gerakan konstruktivisme di Rusia yang berkembang beriringan pada era avant-garde di Prancis. Nah, konstruktivisme ini pertama kali muncul di Rusia pada 1913 oleh pemahat yang namanya itu Vladimir Tatlin, itu Rusia, yang dalam perjalanannya ke Paris menemukan hasil karya Picasso dan Braque. Nah, ketika dia menemukan hasil karya itu, dia terinspirasi kayak gitu, dan akhirnya dia mau memahat dengan teori konstruktivisme itu di Rusia kayak gitu. Nah, ini di sampingkan ini ada contoh pahatannya karyanya beliau Vladimir Tatlin, namanya Monument to the Third International. Dan sejujurnya saya juga nggak tahu ini pahatan dia yang pertama kali dia pahat ketika mendapat teori konstruktivisme itu atau bukan kayak gitu. Nah, di tahun 1920 seni konstruktivisme dari Uni Soviet menampilkan produksi yang lebih intelektual ke dalam bidang-bidang seperti itu. Nah, kemudian seiringan dengan gerakan ini muncullah era avant-garde dari Prancis. Nah, avant-garde ini merupakan istilah bahasa Prancis yang berarti advance guard atau vanguard, yaitu artinya garda terdepan. Istilah ini tuh dipakai oleh para militer Prancis yang ketika perang itu ada kelompok maju yang maju sebelum kelompok utama. Mereka disebut avant-garde itu. Sebutan ini kemudian diasosiasikan kepada seniman berpaham politik sayap kiri di Prancis pada abad 19 yang ikut reformasi politik. Jadi ada beberapa seniman yang dia ikut campur dalam urusan politik melalui karya-karyanya, sehingga dia kalimat avant-garde kata-kata avant-garde ini disematkan pada mereka kayak gitu. Oke, next Pak. Nah, selanjutnya ini adalah baru masuk kita ke arsitektur kayak gitu. Dekonstruksi sebagai arsitektur. Penggunaan istilah konstruktif yang tadi kita dibahas itu kan udah masuk dari tahun 1920 semasa era avant-garde. Pada masa itu konstruktif dipandang sebagai metode belum sebagai langgam atau gaya kayak gitu. Metafora dekonstruksi yang dilandasi oleh konsep filosofi anti ini mempunyai ekspresi-ekspresi yang berada antara pemahaman rasional dan irasional. Tanpa pemahaman, dekonstruksi dalam arsitektur adalah tidak mungkin ditelusuri. Dekonstruksi membawa bentuk-bentuk yang aneh, dikarenakan adanya pembatasan penerimaan keabsolutan geometri. Apa yang dimaksud pembatasan penerimaan keabsolutan? Itu adalah biasanya bentuk geometri adalah kotak, lingkaran, dan segitiga, dan segala macamnya. Tapi di sini dibatasi penerimaan itu dan lebih ke penanggaran imajinasi masing-masing, karena indikator utama dekonstruksi bukanlah esensi bentuknya, tapi esensi makna dan simbolnya kayak gitu. Di samping kanan bisa dilihat sendiri ada contohnya, satu Generali Tower karyanya Zaha Hadid yang dia tuh tidak kotak lurus ke atas tapi dipelintir sama dia ke samping kayak gitu. Oke, next Pak. Ini baru arsitektur dekonstruksi. Jadi dekonstruktivisme itu bisa kita lihat tadi sumbernya ada dua, pemicunya yaitu teori konstruktivisme di Rusia yang beriringan dengan era avant-garde, juga teori dekonstruksi oleh Jacques Derrida kayak gitu. Nah, dekonstruktivisme dalam arsitektur sendiri mulai dikenal oleh publik itu sebenarnya pada tahun 1982 melalui karyanya Bernard Tschumi di yaitu Parc de la Villette. Ini sebenarnya sebuah taman ya, park itu. Ini bahasa Prancis, Parc de la Villette ini. Nah, ini diajukan oleh Jacques Derrida, Peter Eisenman, dan Bernard Tschumi. Kenapa ini bisa dikenal? Pada saat itu juga karya ini yang menang dalam satu kompetisi kayak gitu. Arsitektur dekonstruktivis ini dicirikan dengan manipulasi tampilan, adanya fragmentasi, dan bentuk-bentuk non-bujur sangkar yang distorsi, jadi asimetris dan lain sebagainya, dan juga melanggar norma arsitektur konvensional, terutama pada struktur dan tampilan bangunan. Gaya ini dengan sengaja menyandingkan elemen-elemen yang tampaknya saling bertentangan untuk menentang gagasan tradisional tentang harmoni dan kontinuitas, bahkan juga stabilitas, seperti itu. Oke, next Pak. Ini adalah 4 contoh arsitek besar ya yang merupakan tokoh arsitektur dekonstruksi. Ada Frank Owen Gehry yang lahir tahun 1929 sampai sekarang umurnya udah
91 tahun ya. Dan Bernard Tschumi dari tahun 1944 sekarang udah 86 tahun kurang lebih. Dan Peter Eisenman juga Dame Zaha Muhammad tadi atau yang biasa kita kenal dengan Zaha gitu. Berikutnya ada contoh karyanya. Di kiri atas karya Marquez de Riscal Hotel, karyanya Frank Gehry ya, bisa dilihat itu tampilannya sangat tidak simetris dengan efek gelombang dan material yang sangat mencolok seperti itu. Di sebelah kanan juga ada Vacheron Constantin 2. Itu Vacheron Constantin sebenarnya merek jam atau gimana? Itu saya kurang tahu juga, cuma di situ kalau kita cari Vacheron Constantin tanpa angka 2 itu bakal munculnya jam seperti itu. Nah, ini karyanya Bernard Tschumi. Terus ada juga Wexner Center for the Arts, itu pusat seni di Wexner, karyanya Peter Eisenman, dan Changsha Meixiu International Culture and Art Center, punyanya Zahadi di China. Oke, sekian aja dan terima kasih. Oke, terima kasih, cukup komprehensif penjelasannya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan ke kelompok sebelum saya agak sedikit pendalaman di beberapa titik yang sebenarnya sudah dijelaskan kelompok, tapi ada beberapa titik yang saya coba jelaskan lebih dalam. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Saya, Pak. Silakan. Yang tadi history apa tadi? Apa tadi yang Pan? Hermeneutik Historis hermeneutis. Ya, Nah, itu historis. Katanya apa itu? Apakah itu? Sebisanya, Pan, sebisanya. Historis. Hermeneutis itu artinya apa ya? Kalau nggak salah itu dia memiliki dasar atau memiliki makna kurang lebih seperti itu. Nah, historis itu berhubungan dengan sejarah. Jadi mengembangkan filsafat yang menghubungkan adalah sejarah dengan sesuatu dengan maknanya, kurang lebih seperti itu sih. Berarti Eiffel itu bisa dikatakan historis hermeneutis. Kenapa? Menara Eiffel bisa dikatakan historis hermeneutis tak? Kurang tahu sih karena belum mendalami tentang Eiffel juga ya. Oke, gini. Historis hermeneutik itu terdiri dari pastilah dua kata, historis yang kaitannya dengan kesejarahan dan segala macam. Hermeneutis itu asal kata dari hermeneutik. Hermeneutik asal kata dari Hermes. Silahkan di googling Hermes itu siapa. Bukan apa ya, Hermes itu siapa. Hermes adalah dewa yang tukang menginterpretasi, kasarannya gitu. Jadi hermeneutik adalah sebuah sebuah pendekatan filsafat yang fokusnya pada interpretasi, menginterpretasi. Dia sebagai penyampai menginterpretasikan sesuatu hal. Nah, kalau dikaitkan dengan historis adalah bagaimana pendekatan ini menginterpretasi sejarah. Ini cukup seru gitu loh. Kalau mau diulik lebih lanjut, historis. Kenapa his? His itu siapa sih? His plus story. Jadi ada yang kemudian menginterpretasikan ini cerita-cerita his itu lebih ke maskulin, lebih ke penguasa, sehingga ada pemahaman, ada interpretasi bahwa history itu sebenarnya cerita-cerita bagi golongan pemenang, bagi golongan penguasa. Ini kalau kita bicarakan di bulan September seru banget ini. Di 30 SPKI itu kisahnya siapa? Kisahnya Orde Baru atau kisahnya siapa? Sehingga kita bisa menemukan banyak sekali versi tentang kejadian 30 September. Karena fokusnya pada histori.
Nah, itu yang kemudian dibongkar, diinterpretasi secara filsafat ya, secara ilmu ke filsafat. Itu sekilas. Jadi ini kaitannya panjang sebenarnya, nanti ada kuliah tersendiri. Jujur saya sedang mengusulkan, karena kita akan merombak kurikulum kita, saya mengusulkan satu mata kuliah pilihan filsafat arsitektur, akan bongkar-bongkar perkara ini. Tapi nggak tahu apakah kalian akan menikmati mata kuliah itu atau tidak. Itu kisah lain lah. Gitu. Mungkin itu paling. Jadi ini kalau mau dikaitkan dengan Eiffel mungkin agak kejauhan ya, karena Eiffel itu lebih ke ceritanya. Eiffel itu kan sebuah venue apa ya, perayaan. Kalau di Indonesia itu pasar malam. Setiap tanggal 17 itu kan pasti ada pasar malam di beberapa tempat. Sama di luar negeri juga gitu, di Eropa ada beberapa bulan dalam satu tahun, ada 1 bulan yang biasanya 2-3 minggu itu ada kayak pasar malam. Terserah macam-macam dalam konteks kemenangan apa segala macam. Prancis itu juga ada. Nah, Eiffel adalah satu pavilion yang sebenarnya Menara Eiffel itu dibuat kontemporer. Jadi tidak dibakukan, sehingga modelnya kan itu dapat dibongkar pasang sebenarnya. Cuman karena cukup ikonik dan cukup menjadi tujuan wisatawan, kemudian menjadi ikon tidak hanya kota Paris tapi Prancis secara umum, sehingga kemudian dilestarikan sampai detik ini. Sebenarnya itu umurnya awalnya ketika berdiri itu umurnya hanya 3 bulan kalau nggak salah. Jadi kemudian panjang. Itu sisi lebih ke pragmatis Prancis pada saat itu. Nah, histori hermeneutik ini lebih ke kotak filsafat, kotak ilmu filsafat. Nah, nanti ada penjelasannya. Kenapa kok hermeneutik ini bisa kenapa dekonstruksi ini bisa nyebrang ke dalam pemahaman arsitektur. Ini yang belum digaris tegas oleh kelompok 6. Tidak apa-apa, tapi memang agak membingungkan gitu. Dekonstruksi ini sebuah ilmu filsafat, sebuah fenomena seni, atau sebuah karya arsitektur, itu yang agak membingungkan di situ. Ada yang lain? Silakan. Pertanyaan sebelum saya akan coba masuk. Saya, Pak. Silakan, Nanda. Kenapa banyak arsitek dekonstruksi yang digolongkan menjadi arsitek dekonstruksi menurut bangunannya, tetapi mereka menolak di label menjadi arsitek dekonstruksi? Nah, ngerti nggak? Paham. Kalau saya paham. Nggak tahu Novan. Pertanyaannya sih paham, cuma kasusnya belum menemukan tuh, Pak. Saya belum mendalami kasus yang itu tuh. Iya. Frank O'Gary itu termasuk salah satu tokoh yang tidak mau disebut sebagai tokoh dekonstruksi. Zaha Hadid juga tidak mau. 2 tokoh itu tidak mau. Wah, menentang habis-habisan. Saya bukan dekonstruksi. Zaha Hadid lebih tegas lagi. Saya konstruktivisme. Konstruktivisme seperti dijelaskan kelompok tadi ya. Konstruktivisme yang berkembang di Rusia. Ini unik loh, kalau mau membahas Zaha Hadid atau iseng aja belajar kisah hidupnya, itu seru banget. Seorang wanita lahir di Iran, kuliah di Inggris, tapi kemudian bagaimana dia kisah hidupnya itu yang jadi seru, dan kenapa dia memilih konstruktivisme versinya Rusia. Ini cukup seru sih, bahkan itu yang uniknya dari dekonstruksi. Si Jacques Derrida ini
Ketika awal-awalnya dia mengungkapkan cara berpikir dekonstruksi, dia tidak pernah mau difoto. Karena buat Derrida, ketika dekonstruksi, pemikiran dekonstruksi itu dilabelkan ke dirinya, dekonstruksi itu gagal. Dekonstruksi itu bukan tokoh, bukan sebuah sesuatu yang mapan. Seperti yang diungkap kelompok sih, anti filosofis. Dia sebuah pemikiran yang selalu menggoyang, selalu mempertanyakan. Jenis irony itu di situ. Jadi, dia selalu kebebasan retorik atas komposisi yang formal. Ketika ada tokoh, ketika ada metode, maka pemikiran itu menjadi strukturalis, menjadi metodologis, menjadi formal. Padahal tujuan dekonstruksi adalah menggugat sesuatu hal yang formal, memutarbalikkan prinsip-prinsip primordial itu yang sudah pernah terjadi, dan selalu mempertanyakan, sehingga seringkali dekonstruksi itu menjadi tanda kutip alat atau menjadi tameng bagi pemikiran-pemikiran yang mendobrak. Sama juga dengan kenapa kemudian kaitannya dengan Rusia. Ceritanya gini, saya juga baru tahu ketika harus menjelaskan tentang Bauhaus awal-awal modern. Ternyata ketika Bauhaus pecah, efek dari awal perang dunia kedua, Nazi dan segala macam, itu banyak yang lari kan. Ada yang lari ke Amerika, yang terkenal lari ke Amerika. Tapi ada beberapa orang justru lari ke Rusia. Dan kemudian mereka bergabung dengan kelompok-kelompok konservatisme dan mengembangkan apa yang disebut dengan seni kiri gitu. Ini kan ada seni kiri, seni kaitannya dengan komunisme, kaitannya dengan Marxis dan segala macam. Itu yang seru. Jadi fenomena politik, fenomena budaya itu kemiripan pemikiran. Dan sebenarnya awal mula munculnya modernisme itu adalah kaitannya dengan keberadaan berkembangnya politik sayap kiri. Ini bukan kalau dibedakan benar antara komunisme dengan ateisme, itu yang sering salah kaprah. Komunisme itu lebih fokus ke ajaran-ajaran Marxis yang sama rasa, sama rata, dan sebuah lingkungan atau sebuah masyarakat peradaban yang tidak punya kelas sosial, semua punya kesempatan yang sama. Ini kadang dipresetkan dengan ateisme dan segala macam, itu yang kadang bacanya keliru. Nah, kembali ke sini, pecah itu kemudian ada perlawanan yang melawan hegemoni kapitalis dan segala macam. Jadi itu yang kemudian kayaknya nyambung antara dekonstruksi, perkembangan yang di Rusia dan Perancis. Cukup menarik karena ternyata yang Rusia itu sebenarnya menggugat apa yang terjadi di Perancis. Ya, kalau belajar revolusi Perancis itu seru banget gitu. Gimana caranya si Napoleon Bonaparte digulingkan, kemudian menjadi Republik Prancis, kemudian itu yang kemudian memicu perkembangan seni dan segala macam. Nah, itu yang mungkin menjawab pertanyaan dari Nanda tadi, kenapa si tokoh-tokoh ini, Frank O'Keefe, Zaha Hadid, itu tidak mau disebut tokoh dekonstruktif. Bernard Sumi, Peter Eisenman, dia tidak menolak karena mereka bekerja sama dengan Derrida dalam beberapa hal. Bahkan Peter Eisenman, seperti yang dijelaskan kelompok di kasus ini, itu sampai bikin buku, nanti saya akan jelaskan, sampai bikin buku khusus tentang ruang
tentang ruang yang didekonstruksi. Makin ribet misalnya. Gitu. Jadi Berasumi dan Eisenman memang tidak menolak karena mereka bekerja sama. Sehingga kemudian ada pembagian, tanda kutip ya, pengelompokan. Dekonstruksi Derridean, seperti yang saya ungkap minggu lalu. Dekonstruksi yang mengacu pada pemikiran Derrida, dan dekonstruksi non-Derridian yang lebih mengutamakan kemampuan konstruksi seperti Sahadid dan Frank O'Gehry. Itu mungkin Anda. Sebelum saya masuk, mungkin ada pertanyaan lagi. Karena sedikit banyak sudah mulai mengulas. Ada pertanyaan lagi? Jadi sambil saya coba jelaskan dekonstruksi, apa itu dekonstruksi tadi sudah dijelaskan sekilas oleh kelompok dan cukup dalam. Dekonstruksi itu sebenarnya sebuah filsafat bahasa. Jadi, kalau kenapa ini kemudian masuk dalam kotak postmodern, kalau kita pahami postmodern itu lebih ke double coding, jadi pemahaman interpretasi, pemahaman simbol dan segala macam. Dan itu simbol dan segala macam itu berkembang justru di ilmu bahasa. Jadi kaitan antara ilmu bahasa dan arsitektur makin kuat di sini. Dekonstruksi juga menggugat tentang dialek, bicara tentang spekulasi karena dia interpretasi dan segala macam. Dan dekonstruksi benar tadi telah diungkap, apa yang paling besar, yang tokoh yang paling utama adalah Derrida, walaupun awal-awalnya Derrida tidak mau menonjol sebagai seorang bapak dekonstruksi, karena dekonstruksi adalah sebuah cara berpikir, bukan metode. Nah, itu menariknya. Nah, kemudian berkembang menjadi sebuah metode dan segala macam. Kalau kita perhatikan yang kata-kata di sebelah kanan, kita akan bisa menemukan Heidegger, ada Rotary, tokoh-tokoh filsafat yang banyak bicara di ranah ilmu bahasa. Oke. Apa itu dekonstruksi? Nah, radical approach to reading. Jadi cara baca yang sangat radikal. Radikal itu bukan keras ya. Radikal itu kalau asal katanya radik. Radik itu mengakar, akar sebenarnya. Jadi bagaimana cara membaca yang sangat kritis sehingga kita bisa mengungkap atau bisa memahami akar katanya, akar permasalahannya, akar tema yang mau dibicarakan. Dan menariknya dekonstruksi itu sebuah kritik yang tidak pernah tuntas didevelop, dibangun, karena memang dia selalu mempertanyakan dan selalu mengkritik, jadi terus dipertanyakan. Jadi strateginya, strategi baca, strategi interpretasi, dan strategi bagaimana menulis. Bagaimana menulis itu karena kaitannya dengan teks dan makna itu sendiri. Itu kenapa kemudian ada kata hermeneutik, Hermes, gitu. Dewa Hermes, dewa interpretasi, dewa penyampai pesan, gitu. Kritik terhadap apa? Terutama kritik terhadap Platonisme. Apa itu Platonisme? Silahkan dibongkar. Sebuah pemahaman, cara berpikir. Kalau ada isme itu kan sebuah paham yang mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Plato sebagai seorang filsuf awal di Yunani. Besar. Cara mudahnya si Derrida itu sebenarnya berpendapat, berargumen tentang difference yang membedakan atau memuncul perbedaan atau gap antara apa yang diucapkan dan apa yang ditulis.
Jadi apa yang ada di kepala kita ketika kita ngomong dan ketika ditulis itu menjadi ada perbedaan, ada jarak, difference dalam pengucapan. Ini menarik ketika memilih kata difference. Difference artinya kan berbeda. Jadi benar-benar memunculkan makna yang berbeda antara ketika diucapkan dan ketika ditulis. Can be important dan ini privilege term. Saya tidak akan memperdalamnya karena ini ada perlu ada satu sesi khusus memang tentang dekonstruksi yang cukup panjang lebar. Tapi kemudian dari mana kata dekonstruksi itu? Dekonstruksi sebenarnya mengacu oleh pemikiran Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, yang muncul atau memunculkan pernyataan deconstruction-nya itu mengacu pada metafisik Barat. Metafisik Barat ini yang menariknya. Bagaimana seorang filsuf Jerman, tapi dia memunculkan apa yang disebut ontotheological. Ontologi adalah sebuah cabang ilmu di filsafat, kemudian digabung dengan teologi. Teologi adalah ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Jadi si Heidegger, meskipun kalau kita baca biografinya, dia sempat bergabung dengan Nazi, meskipun ada beberapa yang berpendapat dia bergabung Nazi supaya tetap selamat, karena dia seorang keturunan Yahudi, dan itu berbahaya banget. Tapi pada saat bersamaan, dia sangat orang yang sangat spiritualitasnya tinggi gitu. Sehingga dalam karya-karyanya, Being and Time, kemudian dengan Dasein, kita sebagai orang Timur itu dapat dengan mudah memahaminya. Tapi akan sangat sulit dipahami oleh cara berpikir filsafat Barat, yang terutama kaitannya dengan dialog antara saya dan Anda dan segala macam. Agak susah memahaminya bagaimana seorang being manusia itu kaitannya dengan proses penciptaan, proses kematian dan segala macam. Cara-cara berpikir Western tradisional ini agak sulit memahaminya. Tapi kalau kita orang-orang Timur yang sangat punya tataran spiritualitas yang cukup tinggi, akan sangat mudah memahami tulisan-tulisan dari Heidegger. Ini yang kemudian diadopsi oleh si Derrida dalam mengungkapkan dekonstruksinya. Kemudian ini Derrida concern terhadap beberapa isu dasar, kaitannya dengan Immanuel Kant, ini kaitannya dengan estetika, sehingga kita bisa mendapatkan nanti beberapa contohnya, kita coba lihat estetika yang didobrak seperti apa. Kemudian merevaluasi lagi dialektika Barat yang sangat berbeda, sangat membedakan saya dan Anda di sini dan di sana, sangat dibedakan. Sehingga itu yang kemudian menjadi dasar berpikir atau pendobrakan yang dilakukan oleh Derrida. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan arsitektur? Dekonstruksi adalah sebuah pergerakan dalam kotak postmodern yang ini hasilnya mencoba mengkritik sehingga memunculkan absence of harmony, ketidakharmonian, discontinue, ketidaksimetrian, jadi absence of ya, jadi disharmoni, discontinue, disimetri atau asimetri. Yang kemudian tokohnya ini tadi yang sudah kita bahas. Jadi pada saat bersamaan tadi juga sudah dibahas kelompok dan sedikit kita bahas kaitannya juga dengan visual structure yang dikembangkan di Rusia, konstruktivisme versi Rusia, yang broken rules of classical architecture
Perancis. Jadi ini menarik. Jadi ada pemikiran konstruktivisme yang berkembang di Perancis yang sebenarnya dia melawan apa yang terjadi di pemikiran yang terjadi di Perancis. Pada saat bersamaan juga dekonstruksi diungkap oleh seorang filsafat Perancis, Berbuat kan jadinya. Ini yang menarik. Kemudian pemikiran arsitektur dekonstruksi adalah karakternya unpredictable dan control chaos. Chaos yang terkontrol, ruwet, chaos kok dikontrol, sehingga kita dapat memunculkan. Tadi juga kelompok sudah menjelaskan ini sebuah taman yang didesain oleh Bernard Sumi, hasil dari sayembara. Tapi apa yang dilakukan oleh Bernard Sumi ini yang kemudian dijelaskan cukup menarik. Justru dijelaskan oleh Eisenman. Bicara tentang waktu. Bicara tentang waktu lalu, sekarang, dan masa depan di tahun 87. Kemudian change the scale element. Itu yang menarik dan dari apa yang disampaikan oleh Bernard Sumi. Yang karya-karya atau pemikiran Bernard Sumi kemudian diteorikan. Nah, ini yang kaitannya kenapa Bernard Sumi, Eisenman, Derrida setelah bukan selama ya, ketika proses desainnya si Derrida dan Eisenman kemudian melakukan dialog, melakukan apa ya, diskusi lah terhadap karyanya si Sumi ini yang kemudian ditulis dalam buku ini. Cora Works. Cora ini space, pemahamannya space. Saya lupa ini bahasa Yunani atau bahasa Mesir, saya lupa. Tapi Cora itu mengacu pada ruang, sehingga ini yang kemudian menjadi dasar theoretical background dari project de la Villette. Uniknya lagi buku ini, kebetulan saya tahun 2008 ketika bongkar-bongkar buku ini, ada teman di Inggris, sedang sekolah di Inggris, dia sempat bawa buku ini untuk dia perlihatkan ke saya, dan menariknya adalah buku ini benar-benar lubang. Jadi kotak-kotak ini adalah dilobangi. Jadi buku itu benar-benar berlubang. Apa maksudnya dari lubang ini? Jadi Pub de la Villette itu terdiri dari berbasis dari 3 hal. Ada point, ini point, ini lines, ini surface. Kemudian di superimpose itu ditumpuk ketiganya. Antara lines, ini point, ini surface. Nah, di buku Cora Works yang lubang-lubang adalah merepresentasikan poin itu. Jadi ini basis desainnya. Desain kalau bahasa sekarang itu atau bahasa yang lebih mudah adalah analisis tapaknya. Bukan analisis tapak, sintesa tapaknya. Jadi masing-masing ada analisisnya, kaitannya juga dengan waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kaitannya dengan konteks kota Paris, jadi konteks urbannya. Ini ada kaitannya dengan jalan di sini, nih kampung ini juga ada kaitannya dengan jalan di sini. Surface ini juga ada kaitannya dengan masa lalu kota Paris, dan ini kaitannya dengan masa depan. Itu yang pertama. Jadi hal yang pertama adalah ini tapaknya. Tapaknya di sintesanya seperti ini. Atau konsep, bisa dikatakan konsep tapaknya seperti ini.
Kemudian poin itu gimana? Ini menarik ya di hal yang kedua. Pak Villafilete kemudian diidentifikasi program ruangnya, hingga yang dibutuhkan yang blok merah ini adalah ruang yang atau meter persegi luasan yang dibutuhkan dalam bangunan. Jadi ini seperti yang di Nopan tadi, di kelompok tadi, ini sebuah taman. Tapi ada beberapa bangunan yang perlu dibangun untuk mendukung atau sebagai fasilitas dari taman itu. Bangunan. Kemudian ini beberapa tempat atau beberapa kayak sirkulasi perkerasan lah, katakan sebagai perkerasan. Dan yang posisi ini, yang ketiga ini, yang C ini adalah open space-nya, tapak hijaunya lah, ruang terbuka hijaunya. Lalu dari identifikasi ini diledakkan, jadi ada explosion fragment. Ini yang disebut dengan metode deconstruct. Strip construction, explosion, benar-benar diledakkan. Kemudian dari peledakan itu ditentukan titik-titiknya berdasarkan grid tertentu. Gitu. Ini kemudian menjadi poin di atas nanti. Ini metode yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah superimpose, yang kedua adalah explosion dari programming atau fungsional, analisis fungsional. Kemudian setiap titik ini itu merepresentasikan satu fungsi atau juga merepresentasikan satu aktivitas. Dasarnya bagaimana? Tetap melakukan explosion ya, jadi peledakan. Dasarnya adalah satu box ini, satu kubus ini. Ini kemudian disebut dengan Fullis. Kubus ini kemudian diidentifikasi elemen penyusunnya. Ada bata, ada bidang, dan segala macam. Setelah diidentifikasi, kemudian dibom, diekspos. Setelah diledakkan, hancur berantakan dengan elemen, disusun ulang, Jadi metode tanda kutip metodenya, metode dekonstruksi, arsitektur dekonstruksi adalah identifikasi elemen. Yang kedua adalah diledakkan, yang ketiga adalah disusun ulang, direkonstruk lagi berdasarkan eksplodasi tadi. Ini yang dilakukan oleh si Benatsumi, yang kemudian dijabarkan oleh si Derrida dan Eisenman. Sebuah cara berpikir, sebuah metode berarsitektur. Kekuatannya justru pada ini. 3 hal. Identifikasi yang sangat cermat, detail sekali. Kemudian dari identifikasi itu dibongkar habis. Pemikiran yang sangat kritis. Itu kenapa explode ini juga kaitannya dengan hermeneutik, kaitannya dengan interpretasi. Kemudian rekonstruksi lagi dari hal-hal yang diledakkan. Ini dekonstruksi versi Derrida. Arsitektur dekonstruksi Derridean. Hingga kalau mau di-recap, disimpulkan, Pak Villafilete melakukan 3 hal. Superimpose,
explode programming fungsional. Ketiga, tulis dari bentuk kubus, jadi superimpose surface point dan lines. Kemudian kedua, explode dari fungsionalnya, misalnya ruangnya, ukurannya. Kemudian explode atau cara berpikir ledakan dari kubus untuk menciptakan tulis. Ini yang dilakukan oleh Benatsumi, desainnya Benatsumi, kemudian dijabarkan oleh Derrida dan Eisenman sebagai dasar teoretik. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Karena saya mesti pelan-pelan untuk dekonstruksi. Kelompok, apa? No. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Tidak, Pak? Oke, kita lanjut. Yang non-Derridean. Agak susah menjelaskan. Karena si manusia ini benar-benar tanda kutip shit benar. Silakan bongkar. Ini saya nggak mengada-ngada. Dia bahkan ini sempat heboh itu pernyataan beliau ini, si manusia tua ini cukup seru sih dan nakal, makin tua makin nakal. Manusia satu cukup seru dan dia tidak peduli dengan apa kata kritikus, apa kata teoritiawan atau kata sejarah. Pokoknya ini karyaku. Sehingga sering terjadi si Gehry dan Sahadid tanda kutip dicap sebagai seorang arsitek yang seniman. Dia tidak terlalu memperdulikan pertampilan berkarya. Di pagi ini saya akan mencoba menelusuri si Owen Gehry ini bagaimana sih proses desainnya, perjalanan desainnya. Tidak ada penjelasan yang panjang lebar, hanya beberapa contoh. Ini rumahnya Gehry di California tahun 78. Jadi ini rumah biasa, rumah normal orang Amerika di California. Ini rumah existingnya. Kemudian dia menambahkan beberapa bagian yang dia dekonstruksi. Dan kurang ajarnya lagi, bagian yang merah ini, bagian yang dekonstruksi yang seperti ini, itu didesain dengan menggunakan material bekas. Jadi kayak pemulung yang mengumpulkan seng bekas, mengumpulkan kaca dari bongkaran rumah, mengumpulkan kawat nyamuk, mengumpulkan besi dan segala macam. Kemudian dibangunlah seperti ini tahun 78. Saya itu baru 4 tahun. Dan bahkan ada cerita menarik, istrinya sampai keluar dari rumah ini karena ini rumah atau tong sampah. Saya ungkap ini supaya kita tahu bagaimana perjuangan tanda kutip si Gehry ini dalam memunculkan cara berpikirnya yang kemudian dikotakan menjadi dekonstruksi non-Derridian. Tahun 91 tiba-tiba ada teropong di sini dan bangunan dengan kolom yang miring-miring seperti ini. Masih konvensional, materialnya juga material yang biasa, besi, kemudian ditutup dengan cladding metal. Kalau nggak salah dia masih pakai tembaga ya masih. Tahun 91. Nah, kemudian mulai aneh-aneh. Praha tahun 95. Yang menarik di sini kalau waktu itu sempat muncul juga contoh di salah satu bahasan kita 2 minggu yang lalu tentang kontekstual. Kenapa ini masuk dalam cara berpikir kontekstual? Karena memang iya
si Gary melakukan identifikasi terhadap irama dari fasad tapak ini. Ini masih berirama. Hanya kemudian di posisinya, nah, irama ini kemudian dibelokkan. Jendela yang rapi itu kemudian didenskan. Di sini kemudian karena di sudut letaknya di hook, kolom yang rapi-rapi ini kemudian karena ikut menari sehingga disebut dengan dancing house. Praha tahun 95. Nah ini yang gongnya 97. Di web Erlenek saya sudah cantumkan, nanti saya juga munculkan. Ada satu film yang cukup panjang, sekitar 1 jam, tentang dokumentasi munculnya Guggenheim Museum di Bilbao, Spanyol. Sedikit latar belakang Bilbao. Bilbao adalah sebuah kota di Spanyol yang dulunya berfungsi sebagai kota industri galangan kapal. Jadi kota yang tumbuh dan berkembang sebagai kota galangan kapal, kota pembuat kapal Eropa. Kemudian efek krisis dan perkembangan industri tahun 90-an, kota ini perlahan-lahan grafiknya menurun karena permintaan pembuatan kapal dan segala macam menurun. Wali kotanya ketika saat itu kemudian melakukan perombakan besar-besaran, artinya harus mereka kemudian memutuskan bahwa kota ini harus berubah. Kemudian si wali kota dan jajarannya meminta Guggenheim Museum, jadi belum meminta si Gary, meminta Guggenheim Museum untuk membangun sebuah museum baru di kota ini sebagai museum kontemporer, museum seni kontemporer. Pabrik galangan kapal karena sudah mati, kemudian dirobohkan, dipersiapkanlah lahan yang cukup luas untuk lahan museum. Guggenheim Museum kemudian kalau nggak salah mencoba atau membuka sayembara terbatas dan mengundang salah satunya Frank Gehry. Kemudian dibuatlah karya Gehry ini. Efeknya luar biasa. Kota yang dulunya hampir mati dan hampir ditinggalkan, efek dari bangunan ini menghidupkan kembali dan merombak image kota Bilbao yang dulu kota industri galangan kapal menjadi kota seni kontemporer. Efek dari Guggenheim Museum di Bilbao. Hingga kalau kalian googling Bilbao Effect itu luar biasa. Kalau nggak salah sampai 400% kenaikan pemasukan dari kota Bilbao. Dan kemudian banyak ditiru tanda kutip. Guggenheim Museum kemudian membuat beberapa museum-museum kontemporer di beberapa kota besar. Permintaan terhadap museum kontemporer tiba-tiba melonjak tajam. Banyak kota yang kemudian meniru-niru membuat kontemporer art museum, tapi dengan landasan yang tidak cukup kuat. Bahkan ada cerita ke salah satu negara di Jazirah Arab, negara-negara kaya, diundang, masuk, kemudian diskusi. Si Gary bertanya sebagai seorang arsitek, saya harus berbuat apa di sini? Si kliennya dari raja yang mana? Terserah kalian membuat apa. Ditinggal pulang oleh si Gary. Karena buat Gary, mereka tidak paham apa yang harus dilakukan. Kalau kota Bilbao, dia punya rule yang jelas
bahwa merombak kotanya dari kota galangan kapal, kota industri menjadi kota seni. Kalau yang di Arab itu benar-benar dia hanya mencoba mengcopy apa yang terjadi di Bilbao. Itu yang tidak disukai oleh Gary. Ada cerita lain dari si bapak tua itu nakal. Tahun 2002 makin menggila karena penemuan Gary terhadap material baru. Sebenarnya ini sebelum ini ada bersamaan juga Jimi Hendrix Museum di Seattle yang menggunakan material untuk pesawat terbang. Jadi material penutup pesawat terbang digunakan untuk material bangunan. Dan di bangunan ini juga di Bilbao, si Gary menggunakan bukan lagi CAD program komputer, tapi menggunakan CATIA, program yang kemudian bisa terkoneksi dengan alat potongnya. CATIA adalah sebuah program komputer untuk membangun pesawat Mirage, pesawat tempur Prancis Mirage. Tahun itu sudah menggunakan software yang sangat expert, sehingga kesalahannya sangat minim. Angka toleransinya itu berapa, 0,0 sekian mili. Itu kemudian kita bisa lihat perkembangan selanjutnya, material-material yang metal yang sangat spesial dari Gary. Ini Walt Disney Concert Hall di Los Angeles juga disebut sebagai anti dari bentukan kotak di sisi lain dari kota Los Angeles. Akustiknya luar biasa, ya akustik yang paling, katakanlah yang paling sempurna katanya sampai sekarang. Sebelum saya sempat nonton dokumentasinya, jadi luar biasa sekali. Bangunannya lengkap dengan bangunan di bagian depan. Meskipun ada kritik juga, California di LA ini mataharinya kan cukup terang, sehingga pantulan sinar matahari ini cukup menyilaukan. Bahkan sering terjadi tabrakan di bagian depannya karena sangat silau. Berikutnya ini di New York juga, kalau tadi sudah dibahas, ada Liu Kang, Louis Vuitton. Sekarang lagi viral juga tas-tas Louis Vuitton yang kemudian disebar di jalan. Apa maksudnya? Tapi ini karyanya Frank Gehry, penggunaan material yang mengkilat plus kemudian dengan kaca. Silahkan bongkar aja di internet, detail-detailnya luar biasa, Kemudian ini yang menarik, si Frank Gehry ternyata adalah seorang arsitek yang menghargai proses. Dia prosesnya berkembang. Ketika menangani Facebook headquarters di Menlo Park ini 2018, dia kemudian berubah dari arsitektur yang sangat mengkilat, kemudian arsitektur yang sadar akan komunitas, sadar akan alam. Jadi buat saya sih Gehry ini adalah seorang arsitek yang berproses, bukan tiba-tiba star arsitek. Ini yang membedakan dengan Sahadid. Kalau kalian coba bongkar Sahadid karyanya dari pertama sampai yang terakhir, kalian akan bisa dengan mudah menemukan benang merah dan kesamaan bentuk yang sepertinya stagnan, tapi ada pengembangan di sektor struktur. Jadi Sahadid dia mengatakan sebagai seorang arsitek yang memang terlahir sebagai star arsitek, sedangkan Gehry adalah seorang arsitek yang berproses. Hasil akhir masih ada sisa-sisa bentuk-bentuk yang spektakuler, tapi ada pendekatan baru, ada pendekatan nature, ada pendekatan komunitas, ada pendekatan
open plan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di siang ini, pagi menjelang siang. Oke, ada pertanyaan? Ini mungkin Pak, kalau yang non-deridean ini, jadi mereka tuh tahapannya kayak gimana ya untuk dalam penelitian ini? Tahapan dari non-deridean memang tidak mengacu pada cara berpikirnya Derrida seperti yang di Pavlov. Dia lebih mengutamakan teknologi konstruksi. Jadi baik Gehry maupun Sahadir dan beberapa arsitek yang lain, dia lebih mendorong kemampuan konstruksi sehingga lebih dekat ke konstruktivisme Rusia tadi. Jadi cara berpikirnya adalah cara berpikir konstruksi sehingga konstruksi didorong sampai benar-benar ke titik yang paling maksimal, mendekati titik kritis. Silakan ada kok di YouTube itu proses berpikirnya atau proses perancangnya si Frank Gehry. Jadi benar-benar dari bentuk yang ini. Dia benar-benar bermain bentuk dulu, bermain bentuk di luar dulu. Bagus benda segala macam, dia bermain dari lembaran itu. Jadi kalau kalian di semester 1 pernah bermain-main dengan studi massa dan segala macam, itu yang dilakukan Gehry. Baru kemudian masuk, oke, ini logik nggak? Ini bisa diselesaikan secara struktural nggak? Kemudian baru masuk ke fungsinya. Ruangannya ini apa, ruangannya ini apa. Seru, sketsanya Gehry itu seru dan proses merancangnya juga seru. Jadi dia berpikirnya benar-benar berpikir 3 dimensional. Lengkap dengan programmingnya bagaimana. Jadi silakan dicek di YouTube. Tanpa terkait dengan proses berpikir atau teori dari Derrida atau dari SMA, berbeda sekali. Cuman ekspresi karyanya mungkin ada kesamaan, cuman cara berproses desainnya yang berbeda. Begitu teman-teman. Menjawabkah? Oke, menjawab sih Pak. Nah, yang tanya lagi tuh, terus kenapa yang konstruktivisme ini bisa terakumulasi jadi dekonstruksi juga ya? Jadi terbagi dari dan non-Derridean, kenapa nggak disebut langgam konstruktivisme aja gitu? Ya, kalau melihat dari ekspresinya memang ini dekonstruksi gitu loh. Jadi mudahnya si Charles Cheng juga ini mudahnya adalah dekonstruksi karena ekspresi bentuknya. Tapi kalau mau ditelusur lebih lanjut latar belakang atau proses berpikirnya, ada 2 yang mengacu pada pemikiran Derrida, ada yang tidak mengacu pada pemikiran Derrida tapi lebih dekat prosesnya dengan apa yang terjadi di Rusia konstruksi. Secara kotak ini dekonstruksi. Secara kotak besar ya, sejarawan mengatakan ini dekonstruksi karena ekspresi bentuknya dan sebagainya. Cuman kalau mau lebih detail lagi, ada yang mengacu pada proses berpikirnya Derrida, teorinya Derrida. Ada yang lebih ke konstruksi. Kalau di kotak besarnya ya kotak dekonstruksi tetap. Hanya kemudian detailnya sama kayak kemarin ketika kita bahas Purna modern, ada yang ironic historism, ada yang apa, ada yang simbolisme dan segala macam. Kotak yang lebih kecilnya lagi atau subnya dalam melihat proses berpikir. Gitu Pak. Oke, kasih Pak. Ada yang lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada, sebentar.
Untuk nah, pertemuan ini karena memang ada satu nilai tugas yang belum tuntas, kalian akan diminta untuk membuat resume postmodern dengan beberapa pertanyaan. Terlihat jelas ya? Jadi ya, silakan buka web e-learning aja. Dalam seminggu ini kita akan bahas, kemudian minggu depan saya akan mengungkap apa itu bicara tentang bioclimatic design dan latar belakangnya. Kenapa sih muncul ada yang green-greenan gitu? Ini sisi lain. Kenapa tidak masuk dalam postmodern? Karena ini perkembangan yang terakhir, perkembangan terkini. Meskipun perkembangan terkini itu ada latar belakangnya. Kenapa kemudian belakangan ini kalau kita menoleh ke Singapura, itu banyak sekali bangunan-bangunan yang dengan pendekatan bioklimatik. Bahkan Singapura mencoba bukan lagi garden city, bukan lagi kota hijau, tapi negara hijau, forest country. Jadi merombak image-nya lagi, bukan sebagai kota perdagangan, kota transit perdagangan, kota kantor, tapi sudah menjadi forest city, kota hijau, kota yang mengutamakan bukan kota, negara yang mengutamakan lingkungan. Jadi itu yang perkembangan terakhir dari Singapura. Tapi kemudian saya akan coba jelaskan ke belakang. Apa sih kaitannya? Mengapa muncul pemikiran-pemikiran yang arahnya ke arah sana? Ini sekaligus untuk sebagai pintu gerbang kalian karena ini akan menjadi bekal kalian pada perancangan selanjutnya. Tantangan perancangan selanjutnya bukan lagi ke teknologi dan segala macam, bukan lagi tentang akrobat bentuk seperti yang dikonstruksi, tapi bagaimana karya arsitektur itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini efek dari pandemi COVID ini juga mendorong ke arah sana, sehingga saya pikir saya perlu membuat satu sesi khusus tentang kaitan arsitektur dan alam. Sedikit banyak. Ini hanya sebagai pemicu saja. Bioklimatik itu apa? Biophilic design itu apa? Di Singapura. Lalu pada pertemuan ke-15, sebagai persiapan untuk UAS, kalian akan diminta untuk membuat draft tulisan yang kemudian kita bisa diskusikan bersama. Kenapa saya jelaskan ini? Karena sebentar lagi saya yakin kalian sudah mulai puyeng dengan tugas-tugas SK dan tugas-tugas yang lain. Jadi saya paham benar ini juga mata kuliahnya itu SKS. Jadi saya membuka, menjelaskan sampai akhir sehingga kalian bisa sedikit banyak mencicil. Ya, pada pertemuan ke-14 dan ke-15 memang tidak ada tugas yang mendalam, tapi pada pertemuan ke-15 kita akan diskusi. Kalian membuat apa sih di paper terakhir nanti sebagai sebuah paper yang pada pertemuan ke-16 kita akan sesuaikan dengan pertemuan atau jadwal UAS. Setelah itu beres, tutup. Saya tidak akan memperpanjang. Begitu. Pertanyaan? Cukup. Oke. Cukup. Terima kasih sudah mendengarkan, cukup panjang gitu. Jam lebih dikit. Bahkan 1 jam. Terima kasih kelompok 1 sampai 6 sudah tuntas semuanya menyampaikan pemikirannya secara kelompok. Sekarang benar-benar tinggal masing-masing. Begitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan.